Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas intan pariwara kelas 10, bab perubahan lingkungan dan dampaknya bagian uraian uji kompetensi 2. Mari kita simak bersama-sama. Kita mulai nomor 1. Usaha apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran tanah? Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah pencemaran tanah. Yang pertama, dengan mengurangi bahan pencemar dari sumbernya untuk mencegah dampak lingkungan yang lebih berat. Misalnya bisa dilakukan dengan cara 5R. 5R itu ada reduce, reuse, recycle, replace, dan juga repair. Lalu yang kedua, bisa dengan mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan oleh industri, terutama limbah yang mengandung bahan-bahan kimia. Yang ketiga, melakukan bioremediasi. Nah, bioremediasi ini kan suatu metode yang memanfaatkan organisme untuk membersihkan senyawa pencemar atau polutan dari lingkungan. Jadi kalau bioremediasi ini biasanya rata-rata menggunakan bakteri. Nomor 2, seringkali lampu bekas yang sudah tidak menyala langsung dibuang ke tempat sampah. Namun tindakan tersebut tidak tepat. Mengapa demikian? Jadi lampu bekas itu kan termasuk ke dalam limbah B3. Kenapa? Karena mengandung merkuri, arsen, dan juga gallium. Nah, limbah B3 sendiri itu adalah limbah sisa hasil usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau beracun, bisa mencemari dan juga menyebabkan kerusakan lingkungan atau bisa juga nih bahkan membahayakan kesehatan. Nah, kerusakan lingkungan tersebut bisa disebabkan oleh sifat atau konsentrasi dari limbah B3-nya. Pengolahan limbah B3 tidak dapat dilakukan seperti pada pengolahan limbah organik atau anorganik. Jadi beda ya antara limbah B3 dengan limbah anorganik. Karena limbah B3 ini terlalu bahaya kalau sampai menyebar ke lingkungan. Harus ditangani secara khusus, dimulai dari proses pengemasan, penyimpanan, dan juga pengangkutan. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menangani limbah B3 yaitu dengan stabilisasi. Yaitu apa sih stabilisasi? Stabilisasi itu dengan cara pemanasan atau insinerasi pada suhu 850 derajat sampai dengan 1400 derajat Celcius dan menimbun dalam sumur injeksi. Ini harus benar-benar ditangani karena berbahaya kalau sampai menyebar ke lingkungan. Lanjut ke nomor 3, Bu Siti sedang bekerja sebagai penjual sayuran di pasar. Selama berjualan, Bu Siti melakukan berbagai aktivitas menghasilkan limbah berupa sisa-sisa sayuran. Sisa-sisa sayuran yang menumpuk hingga beberapa hari dapat menimbulkan bau tidak sedap. Oleh karena itu, untuk mengurangi limbah tersebut, Bu Siti mengolah sisa sayuran menjadi pupuk kompos. Menurut Anda, benarkah tindakan yang dilakukan oleh Bu Siti tersebut? Jadi benar ya, limbah yang berasal dari sisa-sisa sayuran itu kan disebut dengan limbah organik. Nah, pencemaran limbah organik itu bisa dikurangi dengan cara mengolah limbah organik menjadi pupuk kompos. Pengolahan kompos bisa dilakukan melalui kegiatan yang namanya composting atau kita nyebutnya biasanya fermentasi. Tentu saja kalau fermentasi berarti harus dengan bantuannya mikroorganisme. Kalau dulu Mimin mikroorganismenya dari EM berapa ya, Mimin lupa, EM4 atau EM5. Botolnya warnanya kuning, itu biasanya dipakai untuk pembuat pupuk kompos. Nah, komposnya yang dihasilkan itu bisa digunakan untuk menyuburkan tanah. Jadi dengan demikian tindakan yang dilakukan Bu Siti itu sudah tepat. Nomor 4, pada masa pandemi virus corona mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir merupakan tindakan wajib yang dilakukan oleh setiap orang. Tidak terkecuali oleh Rika dan juga Dina. Setelah mencuci tangan, Rika selalu mengeringkan tangannya menggunakan tisu, sedangkan Dina mengeringkan tangannya menggunakan sapu tangan. Menurut Anda, siapakah yang menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan? Nah, jadi bisa dilihat ya di sini berarti yang menunjukkan kepedulian adalah tindakan yang dilakukan oleh Dina. Kenapa? Karena yang dilakukan Dina ini menerapkan metode ramah lingkungan yaitu replace. Tadi 5R ya. Nah, ini yang diterapkan oleh Dina adalah yang bagian replace. Replace itu tindakan mengganti
barang sekali pakai dengan barang yang dapat dipakai berulang kali. Nah, berarti kan ya harusnya dia pakai tisu kan sekali pakai, sedangkan kalau dia pakai sapu tangan bisa dicuci kemudian digunakan lagi. Nah, sedangkan Rika itu menggunakan barang sekali pakai kan tisu sehingga lebih banyak menghasilkan limbah yang dapat mencemari lingkungan. Selain itu, kertas tisu juga diolah dari batang pohon. Sehingga menggunakan tisu semakin banyak, maka akan dibutuhkan lebih banyak pohon untuk ditebang. Padahal tumbuhan itu kan berperan dalam proses penyerapan gas karbon dioksida di atmosfer. Jika terlalu banyak pohon ditebang, maka konsentrasi gas karbon dioksida akan meningkat sehingga memicu terjadinya yang namanya pemanasan global atau globalisasi. Jadi di sini tindakan yang paling tepat adalah tindakan yang dilakukan oleh Dina. Jadi diusahakan ya. Kalian mungkin ke sekolah nih terutama yang cowok-cowok habis olahraga keringetan, cewek juga sih sebenarnya. Usahakan kalian bawa handuk kecil, bukan handuk kayak semacam sapu tangan yang bisa dipakai nanti dicuci lagi. Daripada menggunakan tisu yang sekali pakai dan mencemari lingkungan. Terakhir nomor 5, pada April 2021 terjadi kebocoran minyak bumi di perairan Kabupaten Karawang. Kebocoran tersebut menyebabkan setidaknya 8 barel minyak bumi tumpah di perairan. Peristiwa tersebut dapat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Menurut Anda, usaha apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi peristiwa tersebut? Jelaskan. Nah, tumpahan minyak di perairan ini bisa diatasi dengan cara bioremediasi. Bioremediasi tadi kan proses pembersihan lingkungan yang tercemar dari polutan kimia menggunakan makhluk hidup yang dapat menetralkan zat pencemar. Penerapan bioremediasi untuk mengatasi tumpahan minyak bumi menerapkan prinsip mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang tidak beracun atau mereduksi bahan pencemar dari lingkungan. Tumpahan minyak tersebut dapat diatasi dengan memanfaatkan bakteri Pseudomonas putida. Bakteri ini memiliki gen yang mampu menguraikan ikatan hidrokarbon pada minyak bumi sehingga pencemaran akibat tumpahan minyak bumi di perairan bisa teratasi. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.